Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat PPEQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa yang pertama harus hadir dalam diri kita adalah rasa keberimanan. Iman itu tidak bisa digugah dengan yang namanya keraguan-raguan. Oleh karena itu, Islam menyebutkan al-yaqin la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa digoyahkan dengan keraguan-raguan. Kata ini jugalah yang kemudian hadir dalam ayat pertama di dalam Al-Quranul Karim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kalau Al-Quran sudah memberikan satu jaminan kepada kita bahwa tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, maka itu artinya kita sebagai umat Islam terlarang untuk ragu terhadap apa yang terdapat dalam Al-Quran. Keraguan kita terhadap Al-Quranul Karim itu dapat menyebabkan kekufuran. Karena itu syarat utama bagi seseorang yang ingin mendapatkan kehebatan, kemukjizatan, manfaat dari Al-Quran itu sendiri, ia harus benar-benar meyakini bahwa Al-Quran ini tidak mengandungi keraguan sedikit pun di dalamnya. Kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki. Dan Allah telah menyebut itu di dalam Al-Quranul Karim, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, bahwa hak kebenaran yang sesungguhnya adalah yang datang dari Tuhanmu. Sehingga ketika terjadi satu benturan antara Al-Quran dan hadis, benturan antara Al-Quran dan akal, maka yakini satu perkara yang paling benar pasti adalah Al-Quranul Karim. Kalaupun terjadi perselisihan terhadap satu makna dengan makna yang lain dalam Al-Quran, perselisihan itu bukan disebabkan karena ayat Al-Quran ada perselisihan di dalamnya, tetapi perselisihan itu terjadi karena akal kita tidak mampu menangkap kebenaran yang hakiki dari satu ayat dengan ayat yang lainnya. Karena itu, makna yang terkandung dari kata la raiba fih ini adalah tuntutan keberimanan seorang hamba terhadap Al-Quran itu sendiri. Keraguan itulah yang membuat kita tidak memperoleh, tidak mendapatkan manfaat apapun dari Al-Quran. Dan oleh Al-Quran menyebutnya wala yaziduz zalimina illa khasara. Orang-orang yang berlaku zalim, apakah itu zalimun li nafsi ataupun zalimun li ghairihi, mereka tidak mendapatkan apapun dari Al-Quran itu kecuali kesia-siaan belaka. Karena itu, warga PPEQ rahimakumullah, penting adanya bagi kita semua untuk senantiasa meyakini bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang wajib kita imani, yang di dalamnya sama sekali tidak terdapat keraguan apapun. Karena itu, ulama-ulama menyebutkan bahwa seharusnya semua manusia, siapapun ia, agama apapun yang ia sandang, hendaknya menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Dan itulah sebabnya Allah menyebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keyakinan itu adalah poin utama, syarat utama untuk mendapatkan segala sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, maka syarat yang pertama adalah keimanan, keyakinan. Kalau kita ingin mendapatkan syifa'ul Quran, obat dari Al-Quran, syarat yang pertama adalah keberimanan. Kalau kita ingin mendapatkan apapun keilmuan dari Al-Quran, syarat utama adalah keberimanannya.
Karena ketika kita meragui, maka pada saat itulah gugur semua apapun yang terdapat dalam Al-Quran, tidak bisa kita nikmati dengan sempurna. Jadi wajar kalau ada orang yang mengatakan, bagaimana mungkin orang yang sudah dekat dengan Al-Quran, tetapi ia masih juga melakukan hal-hal di luar batas Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa tingkat keyakinan orang tersebut terhadap Al-Quran belum sepenuhnya menjadi iman yang baik dan benar. Karena itu, syarat pertama yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah yakin sepenuhnya tanpa ada koma, tanpa ada pertanyaan apapun terhadap Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat PPIQ rahimakumullah. Tentu setiap kita dianugerahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu salah satu bukti kesyukuran kita terhadap rizki agar rizki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagaimana caranya agar rizki kita bertambah? Maka rizki kita harus kita keluarkan. Kenapa harus kita keluarkan? Karena rizki kita yang sesungguhnya itu adalah yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan zakatnya, yang kita infakkan fi sabilillah. Itulah rizki kita yang sesungguhnya. Maka mari berzakat, mari bersedekah, mari berinfak. Kemana? Yuk kita salurkan zakat, infak dan sedekah kita ke di bawah ini, yaitu Jiswaf PhD 368. Apa itu PhD 368? PhD 368 yang kita maksud adalah program PhD, program hamba dermawan 368. Mungkin setiap kita pasti ingin menyandang gelar dermawan, maka pastikan kita salurkan zakat, infak dan sedekah kita ke Jiswaf PhD 368, yaitu tempat di mana saluran terbaik, karena PhD 368 adalah milik Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Integritas Qurani, sehingga kita dapat menikmati pahala-pahala yang besar dari para hufaz, dari para penghafal Al-Quran, yang setiap huruf-hurufnya insya Allah menjadi amal jariah bagi siapapun yang menginfakkan, mensedekahkan dan mengeluarkan zakatnya pada PhD 368. Apa yang harus dimiliki oleh setiap muslim untuk dapat menikmati segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran? Yang pertama kita paham adalah keimanan yang penuh terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah kesungguhan. Kesungguhan seseorang terhadap Al-Quran itu akan berefek kepada sebaliknya, bagaimana kesungguhan Al-Quran untuk memberikan manfaat kepada diri seseorang. Kesungguhan, azam yang kuat, niat yang kuat untuk berdekat-dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, itu juga menjadi syarat agar kita dapat memperoleh keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Orang-orang yang tidak serius, orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh terhadap Al-Quran, ia pun tidak akan mendapatkan manfaat yang serius dari Al-Quran itu sendiri. Seringkali orang bertanya, dan pertanyaan itu menunjukkan ketidakseriusannya terhadap Al-Quran. Seharusnya Al-Quran ini tidak untuk banyak dipertanyakan dalam rangka pengamalannya, tetapi sekurang-kurangnya, apalagi dalam bulan suci Ramadan, seseorang seharusnya memperbanyak dan bersungguh-sungguh membaca Al-Quranul Karim. Kalau kami mengatakan bacalah Al-Quran sampai mampus, bagaimana membaca Al-Quran sampai mampus itu? Baca Al-Quran dengan penuh keseriusan, kesungguhan, buang kitab-kitab yang lain, tidak membaca bacaan yang lain kecuali Al-Quranul Karim saja, khusus di bulan Ramadan. Dan itulah yang dilakukan oleh para alim ulama, imam-imam madzhab terhadap
keseriusan dan kesungguhan mereka terhadap Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Sehingga kalau ada ungkapan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, para ulama seluruhnya itu benar-benar melakoni apa yang dimaksud dengan syahrul Quran itu sendiri, apa yang dimaksud dengan bulan Al-Quran itu sendiri. Karena itu kesungguhan Imam Syafi'i misalnya terhadap Al-Quran ini luar biasa, sungguh amat serius. Kita bisa membayangkan bagaimana sosok Imam Madhab Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran satu hari itu bisa 2 kali mengkhatamkan Al-Quran, pagi hingga malam, malam hingga pagi, begitu seterusnya sampai 30 hari. Maka sesungguhnya pada saat itu Imam Madhab Asy-Syafi'i berhasil mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Sekurang-kurangnya kita sebagai warga Madhab Asy-Syafi'i atau sebagai penggemar Imam Syafi'i atau orang yang mengambil inspirasi dari Imam Syafi'i, sekurang-kurangnya kita harus mengambil hikmah pelajaran yang luar biasa. Kalau para imam menghentikan majelis taklimnya, menghentikan tempat-tempat pendidikannya hanya gara-gara ingin memuliakan bulan suci Al-Quran sebagai syahrul Quran, sebagai bulan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, itu menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Artinya, semakin banyak seseorang mengkhatamkan Al-Quranul Karim, maka ia pun akan semakin besar kesempatannya untuk mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Al-Quranul Karim. Maka jangan heran orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, tiba-tiba saja Allah memberikan jalan keluar terhadap semua kesulitan-kesulitan yang ia alami dalam kehidupannya. Jangan heran tiba-tiba orang yang sulit mendapatkan rezeki, ketika dia rajin mengkhatamkan Al-Quran, tiba-tiba saja Allah kemudian mengalirkan rezeki yang berlimpah dan barokah untuk dirinya. Jangan heran tiba-tiba orang-orang yang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesungguhan dan keseriusannya mengkhatamkan Al-Quran, Allah kemudian mencabut semua penyakit-penyakit yang bersarang di tubuhnya. Jangan heran kalau ada rumah tangga yang setiap hari cekcok, rumah tangga yang hancur babak belur, tiba-tiba kemudian suami dan istri ini menjadi serius mengkhatamkan Al-Quran, tiba-tiba Allah mensakinahkan, mewadahkan, merahmatkan rumah tangganya. Jangan heran tiba-tiba anak-anak yang terlihat bodoh, dungu, nah, tiba-tiba menjadi orang yang cerdas ketika ia kemudian rajin mendengarkan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Maka kesungguhan orang, keseriusan orang terhadap Al-Quran ini juga menjadi syarat mutlak untuk ia dapat keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang malas dengan Al-Quran, jangan heran. Dan itu Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Berapa banyak orang yang enggan membaca Al-Quran, kemudian Allah menyebutkan apa? Ma'isyatan dongka. Dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Terlihat kaya, tapi otaknya mumet, tapi hatinya jadi sempit. Terlihat dia orang yang pintar, tapi kemudian dia tidak bisa mengamalkan kepintaran, tidak bisa membagikan kebermanfaatan kepintarannya kepada banyak orang. Kelihatan dia senang, gembira, padahal hatinya begitu gundah, kecewa, dan terasa sesak di dadanya. Terlihatnya seperti itu karena ini janji Allah. Orang-orang yang enggan dengan Al-Quran, Allah janjikan bahwa ia akan mendapatkan ma'isyatan dongka, yaitu kesulitan-kesulitan hidup. Apakah kesulitan itu bersifat batiniah ataupun kesulitan itu bersifat lahiriah. Dan kesungguhan itu menjadi syarat mutlak setelah keberimanan untuk mendapatkan kesempurnaan dari keberkahan Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat PPIQ rahimakumullah. Tentu setiap kita dianugerahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu salah satu bukti kesyukuran kita terhadap rizki agar rizki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Bagaimana caranya agar rizki kita bertambah? Maka rizki kita harus kita keluarkan. Kenapa harus kita keluarkan? Karena rizki kita yang sesungguhnya itu adalah yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan zakatnya, yang kita infakkan fi sabilillah. Itulah rizki kita yang sesungguhnya. Maka mari berzakat, mari bersedekah, mari berinfak. Kemana? Yuk kita salurkan zakat, infak dan sedekah kita ke di bawah ini, yaitu Jiswaf PhD 368. Apa itu PhD 368? PhD 368 yang kita maksud adalah program PhD, program hamba dermawan 368. Mungkin setiap kita pasti ingin menyandang gelar dermawan, maka pastikan kita salurkan zakat, infak dan sedekah kita ke Jiswaf PhD 368, yaitu tempat di mana saluran terbaik, karena PhD 368 adalah milik Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Integritas Qurani, sehingga kita dapat menikmati pahala-pahala yang besar dari para hufaz, dari para penghafal Al-Quran, yang setiap huruf-hurufnya insya Allah menjadi amal jariah bagi siapapun yang menginfakkan, mensedekahkan dan mengeluarkan zakatnya pada PhD 368. Sahabat PPIQ rahimakumullah, maka dua perkara yang perlu kita hujamkan dalam hati kita. Yang pertama adalah keyakinan yang kuat, niat yang kuat. Yang kedua adalah kesungguhan yang hebat yang harus hadir sebelum kita melakukan interaksi dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita sudah memiliki dua modal besar ini, yaitu modal yakin, percaya 100% tanpa ada sedikit pun keraguan apapun terhadap Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran secara sempurna. Dua, kalau kita benar-benar serius, bersungguh-sungguh, tidak banyak pertanyaan, tapi banyak mengamalkan, serius benar-benar membaca, serius benar-benar mendengarkan Al-Quran, serius benar-benar mentadaburi Al-Quran, maka Al-Quran siap untuk memberikan keberkahan yang sempurna kepada mereka-mereka yang memiliki dua modal dasar ini. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki dua modal dasar ini, seperti yang Al-Quran janjikan, wala yazidu zalimina illa khasara, kita tidak mendapatkan apapun kecuali hanya kesia-siaan, kelelahan, dan itu sudah disinggung-singgung kepada kita. Kam min qari'in laisa lahu min qiraatihi illa ta'am. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak dapat apa-apa dari hasil bacaannya kecuali hanya lelah, hanya capek, hanya kesia-siaan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi dua modal kekuatan ini kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah teguhkan keyakinan kita terhadap kalamnya, terhadap kitabnya, dan itu adalah merupakan janji innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji atas apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan azam kita, menguatkan kesungguhan kita terhadap Al-Quranul Karim, sehingga lisan kita senantiasa basah dengan Al-Quran, sehingga hari-hari kita senantiasa diisi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, meneguhkan kesungguhan kita, dan semoga Allah tetap seperti doa-doa kita, tetap memposisikan kita pada siratal mustaqim. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.